Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Togi Wijaya Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda semua, sahabat saya di seluruh dunia dan terutama di Indonesia saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun, dan mudah-mudahan saat ini Anda dalam keadaan bahagia. Itu sangat penting ya. Oke teman-teman, para pionir ya, sahabat saya yang saat ini masih semangat dan hatinya lagi deg-degan ya, kita semua lagi menunggu ya, menunggu. Mudah-mudahan apa yang kita tunggu menjadi sesuatu yang membahagiakan buat kita semua ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memberikan informasi atau sebuah tulisan ya, sebuah tulisan yang ada di Facebook ya, Facebook ini di Pi Network Indonesia, dikirim oleh akun yang bernama Agung Novita. Ini tulisannya bagus sekali, makanya saya ingin bacakan ke teman-teman semuanya ya. Judulnya adalah rahasia terbesar di Pi Network yang belum diketahui banyak orang, termasuk saya nih kayaknya nih. Jangan-jangan saya belum tahu nih ada rahasia apa ya di dalam Pi Network ini, rahasia yang terbesar. Oke. Apakah Pi Network punya aset yang besar dan mengapa Cina begitu yakin akan Pi Network? Nah, kita ikuti ya. Ini juga pertanyaan saya. Oke. Mari kita pahami secara bahasa sederhana ya, bahasa yang simple supaya kita tidak akan meninggalkan koin Pi dan paham akan Pi Network akan sukses. Ya, saya juga yakin ya. Oke. Aset terbesar di Pi Network adalah teknologi blockchain Web 0.0 dan komunitas yang sudah sangat besar, yaitu 40 juta orang pengguna aktif. Oke ya. Jadi aset yang tertingginya itu berada di teknologi blockchain Web 3.0. Ini terbaru ya. Dan kemungkinan yang komunitas yang sudah besar, yaitu 40 juta orang pengguna aktif ya. Dari 40 juta termasuk kita dan Anda ya. Oke. Mari kita pahami apa itu Web 3.0, apa hubungan kesuksesan Web 3.0 dengan koin Pi. Ini yang belum pernah diulas oleh banyak ahli dan penyedia konten YouTube. Oke. Web 3.0 adalah internet generasi ketiga, bisa disebut dengan web semantik. Karena dalam Web 3.0 ada teknologi AI ya, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, awalnya adalah Web 1.0. Di sini orang hanya buat cerita dan dibaca. Serba terbatas infonya ya. Kemudian lebih maju lagi Web 2.0. Orang bisa berkreasi dan upload di aplikasi YouTube atau Twitter, Facebook ya, dan dalam web ya. Dalam Web 2.0 perusahaan bisa membatasi atas konten kita karena mereka punya hak atas aplikasi mereka. Semua data pribadi kita dapat diolah dalam big data dan dimanfaatkan untuk kepentingan iklan, juga rentan akan peretasan atau hacking ya. Itu adalah tadi Web 0.0, kemudian 2.0 ya. Nah, sekarang adalah Web 3.0 yang saat ini dimiliki oleh Pi Network ya. Web 3.0 dibangun di atas blockchain atau rantai blok yang sangat aman dan tidak akan ada peretasan, sebab semua data ada pada kendali kita, maka disebut desentralisasi. Ini kelebihan 3.0 ya. Terus apakah hubungannya kesuksesan Pi Network dengan koin Pi ya? Nah, ini adalah aset yang sangat besar menghasilkan uang yang unlimited ya. Di samping Pi Network mengembangkan koin Pi, Pi Network akan menjadi tempat ribuan situs, aplikasi, dan jaringan internet. Dan tentunya mereka menyewa dan harus membayar ke Pi Network.
Oke, kita ketahui nilai aset satu aplikasi Twitter saja dijual mencapai 683 triliun rupiah. Itu masih satu aplikasi, belum lagi YouTube, Google, dan lain sebagainya yang jumlahnya jutaan aplikasi di dunia. Jika sebuah aplikasi menumpang atau ngontrak di blockchain-nya P-Network, coba bayangkan jutaan situs aplikasi membayar ke P-Network. Hal ini saya gak bisa hitung ukuran nilainya. Akan tapi jika satu aplikasi bisa menghasilkan ratusan triliun dikalikan jutaan aplikasi di dunia, dari aplikasi game, akuntansi, arsitektur, pemerintah, dan lainnya, sungguh amat besar nilai aset P-Network ya. Jadi satu aplikasi aja tadi dari Twitter itu 683 triliun rupiah. Nah, coba bayangkan kalau semua aplikasi ya, banyak aplikasi nanti menumpang di blockchainnya P-Network ya. Di mana seluruh data aset negara akan tersimpan rapi di blockchain P-Network, dan tentu P-Network memberi tawaran supaya seluruh uang dunia disimpan di blockchain dan ditukar ke koin P. Oke, agak masuk akal nih ya. Nah, tak terbayangkan jika ratusan triliun dolar akan mengalir diubah ke koin P. Tentu dengan koin P yang langka, harga nilai koin P pun tak akan pernah turun, karena semua negara, institusi, aplikasi, perusahaan, jasa, dan barang akan menggunakan teknologi blockchain P-Network, di mana setiap aplikasi yang numpang akan membayar, dan itulah nilai aset koin yang kita pegang ya. Lanjut, semakin banyak memakai web 3.0, P-Network semakin besar uang yang dihasilkan dan semakin naik harga dari sebuah nilai koin P. Nilai koin P tidak hanya ditentukan oleh global konsensus, karena global konsensus adalah titik awal dari tahap menentukan nilai koin P. Ya, jadi konsensus itu baru titik awal. Namun kenaikannya adalah karena uang yang dihasilkan dari penyewaan dan hasil iklan di internet generasi ketiga atau web 3.0 semakin besar, dan semua negara dan perusahaan akan beralih dari web 2.0 ke web 3.0, dan akibatnya jumlah uang atau nilai koin pun akan meningkat ya. Kelebihan dari web 3.0, semua orang semakin mudah. Semua hal pertanyaan, maka solusinya mesin akan memberi jawaban dari setiap persoalan. Sampai kontrak antar perusahaan pun bisa menggunakan smart contract di P-Network ya. Orang semakin gampang mengambil keputusan dalam perusahaan, dalam dunia arsitektur, akuntansi, perbankan akan banyak bergantung dengan P-Network. Maka itu Cina antusias akan P-Network. Mereka sadar betul nilai perusahaan P-Network sangat kaya raya, yaitu jumlah komunitas yang sangat besar, dan ketergantungan dunia akan P-Network akan semakin tinggi, dan perubahan akan berlomba-lomba berinvestasi di P-Network. Ketika kita lihat di Brainstorm ya, di P-Browser, kita menemukan bahwa akan banyak fasilitas perbankan, uang digital online, shop, grab food, sampai koneksi ke KTP kita. Hal ini karena kemudahan akses, cepat dan sangat aman, dan semua orang akan lebih mudah berkomunikasi dengan dunia virtual secara 3 dimensi. Luar biasa ya teman-teman ya. Oke, inilah rahasia terbesar P-Network yang banyak orang belum sadari, bahwa nilai koin P yang kita pegang sangat-sangat tinggi nilainya. Sampai-sampai kata orang Cina di daratan Tiongkok, 314.159 adalah harga sayur. Ya, jadi sudah sebesar itu, tapi kata orang Tiongkok itu masih harga sayur ya. Jika kita memahami dari apa yang saya ulas di atas, walaupun tanpa data ekonomi, bisa kita membayangkan jika seluruh aktivitas internet di dunia nompang duduk di blockchain P-Network, seberapa besar nilai yang akan dihasilkan oleh P-Network.
belum ada data analisis, namun cukup kita bayangkan bahwa koin Pi nyata buat kita kaya ya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan karena cukup panjang sebenarnya menjelaskan mengapa koin Pi itu sangat mahal. Tapi saya rasa ini bisa membuat kita melek bahwa koin Pi benar-benar nyata. Besar manfaatnya buat kita dan anak cucu kita sebagai generasi penerus. Jadi ya, jaga koin Pi masing-masing, jaga frasa sandi, tulis tangan, laminating, simpan di tempat surat berharga seperti ijazah, dan ngeklik tepat waktu. Salam sukses, satu petir. Jeder, jeder, jeder ya. Oke teman-teman, itu tadi ya luar biasa ya penjelasan mengapa ya rahasia terbesar Pi Network yang belum diketahui banyak orang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengetahuan ya buat kita semua ya, buat kita semua. Dan pesan dari saya, tetap semangat ya, seperti pesan tadi terakhir ya, jaga frasa sandi, kalau perlu diketik, tulis tangan, di laminating ya, disimpan layaknya sebuah dokumen rahasia penting ya, seperti kayak sertifikat, ijazah ya. Jadi disimpan di tempat yang aman ya. Agar ya, dalam video yang terdahulu sudah saya sampaikan ya bahwa frasa sandi ini sangat penting sekali ya. Oke, teman-teman semuanya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ya satu-satu lah ya. Ya, ini dulu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung ya di Togi Wijaya Channel. Mudah-mudahan Anda semua ya tetap selalu sehat ya, dan jangan lupa bahagia. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Tunggu video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.